Shalom jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, saya sapa sekali Shalom. Semua kita dalam kuasa Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Yang sedang sakit, yang sedang kesusahan, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mulai ibadah online kita ini, mari kita siapkan hati kita, siapkan jiwa kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus, haleluya ya Bapa. Haleluya Tuhan. Tuhan terima kasih Yesus buat pagi hari ini Tuhan yang telah Kau berikan, yang begitu luar biasa ya Tuhan. Nafas kehidupan Tuhan, semuanya Tuhan Engkau masih berikan dalam kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa berada Tuhan, ataupun kami masih bisa beribadah Tuhan, meskipun hanya online atau secara virtual ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati semua Tuhan. Engkau yang memulihkan keadaan ini Tuhan, dan Engkau yang akan memulihkan semuanya Tuhan, dan kembali baik-baik saja Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih, oh Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas perkenanan-Mu, hadirat-Mu hadir dalam hidup kami Tuhan. Karena Kaulah Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes Tuhan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan dengan hatimu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami Yesus. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Dan jiwa kami
Yesus. Jiwaku pun berserah Hanya kepadamu Yesus, Kaulah segala. Mari angkat suaramu katakan, karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, haleluya Yesus, karena salibmu Yesus. Haleluya Tuhan, yes Jesus, karena salibmu kami menang Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu aku menang. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu aku hidup Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kematian-Mu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananku tak akan pernah sia-sia. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami kagumi. Kami datang Tuhan pagi hari ini menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Datang dengan segenap hati kami, merendahkan hati kami dan bersyukur kepada Tuhan buat pertolongan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami telah memasuki bulan yang baru ya Tuhan, bulan Agustus. Kami percaya sepanjang bulan ini besar anugerah Tuhan atas kami, besar kemurahan Tuhan atas keluarga kami, atas anak-anak kami, atas pekerjaan kami, atas semua area kehidupan kami. Besar anugerah-Mu ya Tuhan. Kami akan tetap kuat, kami akan tetap tegar menghadapi setiap persoalan masalah, sekalipun masalah yang rumit, masalah yang sukar, yang sering membingungkan kami. Kami percaya ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Orang percaya hidup oleh karena percayanya, oleh karena imannya. Terima kasih ya Tuhan, kami punya iman, kami punya Yesus, kami punya firman, kami punya Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom dan salam sejahtera bagi kita. Selamat berjumpa di minggu yang pertama di bulan Agustus ini. Saya percaya dan yakin bahwa kasih Tuhan akan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita bisa melewati bulan Juli dengan baik dan kita memasuki bulan Agustus dengan baik juga. Ya. Dan di bulan Agustus ini saya punya tema secara khusus buat kita, bagi gereja kita ya. Tema di bulan Agustus ini berbicara tentang tegar menghadapi masalah yang rumit dan yang membingungkan. Ya, kita harus punya ketegaran saudara yang kasih oleh Tuhan. Tentu ketegaran kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita percayai. Saya berdoa ya, dan percaya ketika ada masalah dan persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan, Anda diberi ketegaran, Anda diberi ketabahan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Ya, tentu di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang rumit ini, di masa-masa yang sulit ini, kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Ya, jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan dia terlibat dalam segala area kehidupan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, amin.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar dari kitab Habakuk, bagaimana seorang Habakuk menghadapi masalah-masalah yang rumit dalam kehidupannya, yang sangat membingungkan dalam pelayanannya. Dia memiliki hati yang tegar, saudara kasih oleh Tuhan. Dia tegar menghadapi masalah yang rumit dan yang membingungkan. Habakuk merupakan nabi pilihan Tuhan yang hidup dalam pemerintahan Raja Yoyakim sekitar tahun 610 Masehi. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Raja Yoyakim adalah raja yang jahat, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kita bisa temukan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-37. Jadi Raja Yoyakim ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Habakuk adalah anak dari perempuan Sunem. Hidup sebagai nabi yang sangat sensitif sekali terhadap lingkungan sekitarnya. Dia melihat banyak penderitaan waktu Raja Yoyakim memerintah di Yehuda. Banyak penindasan, banyaknya ketidakadilan di sana. Keadaan yang sangat rumit dan sangat membingungkan. Di sanalah Habakuk melayani Tuhan. Dan tulisannya adalah sebuah protes, boleh dikatakan tanda petik kepada Tuhan. Karena ada pertanyaan-pertanyaan, ada seruan-seruan yang diserukan kepada Tuhan. Tetapi justru membingungkan sekali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Membuat Nabi Habakuk ini bingung dengan jawaban Tuhan. Apa yang didoakan, apa yang diserukan, dan apa jawaban Tuhan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari Habakuk ini. Justru masalah semakin berat. Justru penindasan semakin terjadi. Justru kekerasan di mana-mana terjadi. Tidak ada keadilan di tengah-tengah Yehuda pada waktu itu. Banyak rakyat yang sangat menderita sekali. Dan ini yang membuat Habakuk menangis. Dan ini juga yang membuat Habakuk berseru-seru kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab, dia malah tambah bingung, saudara kasih Tuhan. Sepertinya badai yang sangat deras sekali menghantam kehidupannya. Tapi puji Tuhan, Habakuk adalah pribadi yang hebat, yang luar biasa. Yang pagi hari ini mengajarkan kepada kita jemaat Tuhan, supaya kita belajar dari kehidupan Habakuk ini. Ketika masalah yang rumit, masalah yang membingungkan sedang terjadi, dia tetap tegar, dia tetap tabah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya teringat dengan seorang yang bernama Martin Luther. Dia seorang teolog, seorang imam, dan juga dia adalah tokoh reformasi gereja, Protestan. Dia yang menentang ajaran dan praktik Katolik Roma pada waktu itu. Karena banyak ajarannya yang sangat menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia menghadapi banyak badai kehidupan, dia banyak menghadapi pertentangan, dia banyak sekali ditekan, saudara kasih oleh Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin membinasakan atau melenyapkan hidupnya. Dan banyak sekali berita-berita yang datang kepada dia yang melemahkan semangatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Martin Luther, tulisannya sangat menarik, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan ini sangat-sangat memberkati saya. Saya percaya jemaat juga di tempat ini akan diberkati. Dia menuliskan statement seperti ini. Suatu saat ketika karir dari Martin Luther tengah dihantam badai, ia menerima beberapa berita yang melemahkan semangatnya. Namun Luther menanggapinya dengan berkata seperti ini.
akhir-akhir ini saya sering memandang ke langit di waktu malam. Dan saya melihat bintang-bintang berkilauan yang bertebaran. Tak ada pilar yang menopangnya. Bintang-bintang itu tetap tinggal di sana. Dan bintang-bintang itu tidak jatuh. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Akhirnya semangat Martin Luther bangkit kembali saat ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa Tuhan Allah yang menopang alam semesta juga, Dia pasti dapat menopang kehidupan kita. Bintang-bintang di langit sana tidak jatuh, berarti ada satu kuasa yang ajaib, yang supranatural, yang sanggup menopangnya sehingga tidak jatuh. Demikian juga dalam kehidupan kita. Badai kehidupan, masalah yang rumit, yang membingungkan kita, tidak akan pernah menjatuhkan kehidupan kita. Karena ada tangan yang kuasa yang menopang kehidupan kita. Katakan amin, saudara kasih oleh Tuhan. Tegar menghadapi masalah yang rumit dan membingungkan. Poin saya yang pertama buat kita pagi hari ini adalah dari Habakuk pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Inilah keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Dia berkata di ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Keadilan muncul terbalik. Poin saya yang pertama adalah menyadari bahwa hidup adalah pergumulan. Dari ayat ini kita menemukan ada pergumulan Habakuk. Ada pertanyaan, ada seruan, ada teriakan, dan memohon jawaban yang dari Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Sepertinya Tuhan tutup mata. Sepertinya Tuhan tidak mau menolong. Sepertinya Tuhan tidak mau dengar seruan dari Habakuk ini. Inilah masalah yang rumit dan yang sangat membingungkan sekali. Karena apa? Ya, sejarah mencatat dalam sejarah mencatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23, ya. Waktu Yoyakim memerintah kerajaan Yehuda. Masalah yang hebat sedang terjadi di sana. Karena kejahatan oleh Raja Yoyakim ini menyebabkan Tuhan marah, Tuhan murka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, Dia mendatangkan hukuman atas Yehuda lewat orang-orang Kasdim, yaitu kerajaan Babel, dan mengacaukan, menghancurkan, menindas dengan keras sekali, dengan kejam sekali. Kejahatan terjadi di sana. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Makanya Habakuk ini berteriak, Tuhan berapa lama lagi kau biarkan bangsa ini hidup dalam penderitaan. Tuhan berapa lama lagi bangsa ini hidup dalam kejahatan. Mereka diperlakukan tidak adil. Itu sesungguhnya masalah yang terjadi di sana. Dia sedang mempertanyakan mengapa Tuhan tidak mau menolong. Mengapa Tuhan tidak campur tangan?
dan menghukum orang yang jahat itu, orang-orang Kasdim itu, menghukum orang-orang Babel itu. Tidak ada keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, di ayat 4 dikatakan, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini ahli hukum yang lebih mengerti ini, ya. Keadilan muncul terbalik. Mengapa Tuhan izinkan tidak ada keadilan? Dan sepertinya orang fasik, ya, orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang tidak menyembah Tuhan. Ya. Orang fasik ini sepertinya mereka menang atas orang benar. Orang benar itu menderita, susah, sakit-sakitan. Kehidupan mereka melarat. Sementara orang fasik hidupnya lebih sukses, lebih berhasil. Hidupnya lebih diberkati. Orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, kehidupan mereka berbeda sekali. Kita yang beribadah, yang datang setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bernyanyi, berdoa, datang dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, membawa hidup kita kepada Tuhan. Tapi kehidupan kita sepertinya tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, malah menderita dan menderita. Persoalan demi persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Sementara orang yang tidak beribadah, orang fasik, kita lihat lebih sukses karirnya, lebih diberkati pekerjaannya, dia lebih banyak kekayaannya, hartanya, secara materi, secara duniawi, mereka sangat melimpah sekali tanpa kekurangan. Kesuksesan menjadi milik mereka. Jika dibandingkan dengan orang percaya, itulah yang dilihat oleh Habakuk yang terjadi di kerajaan Yehuda. Di ayat keempat dikatakan, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang membuat Habakuk sedih. Berapa lama keadaan itu yang begitu menyedihkan akan berlangsung. Dia memperkatakan itu atau mempertanyakan itu kepada Tuhan. Dia berseru, dia berteriak kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak melakukan intervensi? Mungkin ini juga menjadi pergumulan banyak orang percaya, orang benar, ya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Menjadi pergumulan kita, saudara kasih oleh Tuhan. Sadarlah bahwa hidup ini adalah pergumulan, bahwa hidup ini adalah perjuangan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita, dalam hidup kita. Ada banyak teriakan-teriakan kepada Tuhan setiap hari yang kita serukan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak dengar dan Tuhan tidak mau tolong. Ini menjadi pergumulan kita orang percaya, saudara kasih oleh Tuhan. Justru yang kita lihat di sekeliling kita, ini hidupnya jahat kok diberkati oleh Tuhan. Kok bisnisnya baik-baik saja. Ini hidupnya kok melimpah sekali, tidak ada kekurangan. Jabatannya semakin diangkat. Lah, sementara kita anak-anak Tuhan, sepertinya kita tidak ditolong dan tidak dipedulikan. Ini menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, saudara kasih oleh Tuhan. Makanya dipertanyakan Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Mungkin juga kita, ini menjadi doa kita di rumah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi kehidupan kami seperti ini? Tuhan, berapa lama lagi keadaan kami seperti ini? Tapi jawaban Tuhan itu sangat berbeda sekali, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang di ayat 5 dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa, perhatikanlah
Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Nah, ini yang membuat dia bingung. Pada zamanmu, kata Tuhan kepada Habakuk, aku akan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Apa? Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Habakuk meminta pertolongan. Tapi yang Tuhan jawab adalah, pada zamanmu aku akan melakukan pekerjaan yang sulit untuk diceritakan, sulit untuk dimengerti, sulit untuk dicerna, tidak masuk logika. Sepertinya Tuhan datangkan orang yang fasik untuk menghukum dan menghancurkan, memberi penindasan, memberi kekerasan. Ini yang membuat Habakuk bingung. Makanya dia disebut juga nabi yang bingung. Kalau Anda belajar tentang Habakuk, dia juga disebut nabi yang bingung. Apa ya maksud Tuhan ya? Bingung gak? Tidak datang pertolongan, tidak ada pertolongan. Tapi apakah Habakuk kecewa? Ketika keadaan sangat-sangat terpuruk, menderita sekali? Tidak, saudara kasih Tuhan. Makanya kita belajar dari Habakuk bagaimana dia tegar menghadapi penderitaan yang sedang diperhadapkan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya ya di kerajaan Yehuda. Yang luar biasa yang kita pelajari adalah ketika kita sadar bahwa hidup adalah pergumulan. Yang kedua, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan bagi jemaat Tuhan di tempat ini adalah miliki hati yang menantikan Tuhan. Hati yang menantikan Tuhan. Kita belajar dari Habakuk, dia bingung dan merasa kecewa ketika mendengar jawaban itu. Habakuk memutuskan untuk tetap mencari Tuhan dengan tekun. Menantikan Tuhan dengan tekun. Seperti seorang pengintai yang menunggu berita. Di ayat pasal 2 ayat 1 kita melihat ya, hati dari seorang Habakuk yang menantikan Tuhan dengan tekun. Pasal 2 ayat 1 dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jawaban pertama dia sudah terima, saudara kasih Tuhan. Bahwa Yehuda akan semakin mengalami penindasan. Kehidupan mereka akan sangat kejam sekali. Mereka akan menderita sekali. Karena bangsa orang-orang Kasdim, orang-orang Babel akan menguasai negeri mereka. Bahkan menawan mereka, membawa mereka menjadi tawanan. Tapi yang luar biasa adalah Habakuk, dia tetap menantikan Tuhan. Dia tidak, walaupun dia protes kepada Tuhan, tapi itu positif. Aduan-aduannya positif kepada Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yang dia lakukan adalah dia sabar, dia tekun menantikan Tuhan. Habakuk memutuskan untuk tetap mencari Tuhan dan tekun. Dia masuk ke dalam menara. Di sana dia berdoa. Di sana dia menangis kepada Tuhan. Di sana dia berjaga-jaga menantikan Tuhan dan menunggu jawaban Tuhan. Dikatakan dalam ayat 1 tadi, pasal 2 ayat 1 tadi. Inilah yang menjadi karakter kita.
Sifat yang dapat kita tiru atau kita pelajari dari kehidupan Habakuk ketika dia menghadapi masalah yang rumit dan yang membingungkan. Ini menjadi contoh yang baik bagi kita ketika kita menghadapi kenyataan yang sulit, yang rumit, yang sepertinya tidak masuk akal. Kita menanti-nantikan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Berjaga-jaga. Minggu yang lalu saya sounding juga, saya sampaikan juga. Bahwa kita harus berdoa. Gereja harus berdoa. Jemaat harus berdoa. Pendeta harus berdoa. Pelayan-pelayan harus berdoa. Anak-anak sekolah minggu harus berdoa. Kita semua harus berdoa. Berjaga-jaga. Masuk dalam menara doa. Seperti yang dilakukan oleh Habakuk ini. Dan di sana kita akan menemukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi Tuhan mendengar dan menjawab seruan Nabi Habakuk ini. Jawaban yang kedua dia dapatkan, saudara kasih oleh Tuhan. Ketika dia menanti-nantikan Tuhan. Ayat yang kedua, ya pasal 2 ayat kedua dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi cepat atau lambat pertolongan Tuhan akan terjadi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Dari sini kita dapat mengutip kata-kata yang mutiara yang sangat indah sekali. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh imannya. Saudara kasih oleh Tuhan. Kita belajar dari Habakuk yang menanti-nantikan Tuhan. Ayat 5 dikatakan orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Jadi ada sebuah janji. Ya. Janji iman. Ya. Yang disampaikan oleh Tuhan sebagai jawaban kepada Habakuk. Orang benar akan hidup oleh imannya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Suatu saat nanti orang benar akan dibela. Orang benar akan diberkati. Suatu saat nanti orang benar akan mendapatkan tempat yang mulia dan yang tertinggi yang Tuhan sediakan. Saudara kasih oleh Tuhan. Makanya jangan iri melihat orang fasik. Jangan iri orang lihat yang sombong, yang membusungkan dada. Jangan iri melihat orang yang tidak lurus hatinya. Ya, jangan iri kepada pencuri, jangan iri kepada koruptor, jangan iri kepada yang menyalahgunakan jabatannya. Mereka sukses, mereka berhasil. Jangan iri kepada pebisnis yang sukses tapi dengan menipu. Jangan iri, saudara kasih oleh Tuhan. Ingat suatu saat Tuhan akan membuat perbedaan, kata Tuhan. Cepat atau lambat Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya, kemuliaannya. Makanya tegar kita menghadapi situasi dan masalah yang rumit, yang sangat membingungkan dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah hati yang menantikan Tuhan. Hati yang tekun mencari wajah Tuhan. Masuk dalam doa, masuk dalam menara doa dan berseru kepada Tuhan. Itu kunci yang kedua untuk menang atas masa-masa yang sukar dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara kasih oleh Tuhan, dan yang terakhir,
di ayat 3, di pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Kita harus memiliki pernyataan iman yang teguh. Harus kita sampaikan pernyataan iman kita yang teguh. Pernyataan iman itu adalah kebenaran. Pernyataan iman itu adalah doa kita. Dan pernyataan iman itu di sanalah Tuhan akan bekerja dan menolong kita. Makanya miliki pernyataan iman. Apa pernyataan iman yang disampaikan oleh Habakuk? Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Tapi sebelumnya kita baca ayat 16. Karena apa? Penindasan itu orang Kasdim ketika datang ke Yehuda mendatangkan ketakutan yang sangat sekali, ya. Ayat 16 dikatakan ini membuat Habakuk takut sekali, ya. Takut sekali, khawatir sekali. Tapi pada akhirnya dia menyatakan imannya kepada Tuhan. Ayat 16 dikatakan, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Memang benar bahwa bangsa itu akan ditindas, bahwa bangsa itu akan ditawan. Dan penindasan itu sangat kejam, kekerasan terjadi di sana. Ketidakadilan terjadi di sana, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi pernyataan iman Habakuk, walaupun itu terjadi, pernyataan imannya adalah, perhatikan ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini pernyataan iman dari seorang Habakuk. Sekalipun semuanya mengecewakan, sekalipun semuanya terjadi penindasan dan penderitaan dalam kehidupanku, dalam keluargaku, dalam usaha dan bisnisku, sekalipun tidak kelihatan pertolongan Tuhan di sana. Apa yang dikatakan oleh Habakuk ayat 18? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Amin, saudara kasih oleh Tuhan. Habakuk juga manusia. Ia mengalami rasa gentar dan takut tak kala penghukuman Tuhan atas bangsa Yehuda didengarnya. Melalui bangsa-bangsa yang lalim. Tapi Habakuk 3 ini menjadi penghiburan dan kekuatan untuk orang Yahudi. Ketika itu terjadi dalam masa 70 tahun, mereka menjadi tawanan di Babel. Dan masa itu adalah masa yang sukar, masa yang sangat rumit, masa yang sangat membingungkan. Habakuk 3 ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi orang Yahudi, bagi bangsa Israel, orang Yehuda. Dan juga ini menjadi penghiburan bagi gereja, bagi jemaat di tempat ini. Sampai kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Datang untuk menolong kita, datang untuk menyelamatkan kita, bahkan datang untuk kedua kalinya untuk mengangkat orang percaya. Dan yang percaya adalah, yang luar biasa dari Habakuk adalah bahwa Habakuk tidak pernah meragukan Tuhan Allah. Nampak dari Mazmurnya tadi ayat 17 sampai 19 itu.
Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatannya. Habakuk memiliki keyakinan yang sangat penuh bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ia pasti menolong dan menyelamatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita harus mesti tegar dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Menghadapi masalah-masalah yang rumit dan yang membingungkan dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa bahwa hidup adalah sebuah pergumulan. Sadarilah ketika kita ingin tegar, ingin kuat di dalam Tuhan, kita harus hidup menanti-nantikan Tuhan. Seperti Habakuk, dia menanti-nantikan Tuhan. Dan juga dia memiliki pernyataan iman yang teguh, yang kokoh. Dan itu Tuhan lihat. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pernyataan iman, apa yang ingin engkau sampaikan pada pagi hari ini di depan Tuhan. Melihat situasimu dan keadaanmu, kondisi masa sekarang ini. Pernyataan iman yang seperti apa yang ingin engkau sampaikan di hadapan Tuhan. Engkau boleh mengangkat tanganmu. Engkau boleh katakan sesuatu keluar dari mulutmu. Pernyataan iman seperti yang disampaikan oleh Habakuk tadi. Ada pernyataan iman yang keluar dari mulutnya. Pernyataan yang luar biasa, yang sangat meneguhkan dan menguatkan kita semuanya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Percayalah, Tuhan akan menolong kita semuanya. Haleluya, haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur. Saya mengajak para imam, kaum pria, kaum bapak untuk mengambil roti untuk dibagi-bagikan kepada yang pertama kepada istrinya, selanjutnya kepada anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian karena salib-Mu. Haleluya Tuhan. Refnya saja kita angkat. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin ya Tuhan. Kami hidup karena salib-Mu Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita
akan menikmati perjamuan kudus hari ini. Yang pertama, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Tuhan itu baik, percayalah Tuhan itu setia, Dia pasti menolong setiap kita. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Haleluya, haleluya. Selanjutnya mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan juga berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita bersyukur dan berterima kasih buat kemurahan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau ajaib Tuhan, Engkau penuh kasih karunia, pertolongan-Mu ajaib. Haleluya. Oh, angkat suaramu sembah dan puji Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, angkat tanganmu, tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya. Rohnya menjamah Engkau. Haleluya, haleluya. Lawatan-Mu terjadi ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya. Oh, riala nana nama ya namanya Oriala nana namanya Tuhan tolong, Tuhan tolong selamatkan kami. Oh, ketika kami dalam masa-masa yang sukar, ketika kami menghadapi masalah-masalah yang rumit dan yang membingungkan, kami nantikan Tuhan. Oh, kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kami akan bersukaria, bersorak-sorai di dalam Tuhan Allah yang menyelamatkan kami. Engkaulah ya Tuhanku, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkau tetap angkat tanganmu. Tuhan menolong engkau, Tuhan menjamah engkau. Dalam nama Yesus Kristus, masa-masa yang sukar dalam hidupmu, masa-masa yang sulit, masa-masalah yang rumit, yang membingungkan, tetaplah tegar, tabah di dalam Tuhan. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan.
nantikan Tuhan. Bangun mesbah-mesbah doa, menara doa. Percayalah Tuhan akan menjawab kita. Segera pertolongannya ya dan amin terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Milikilah pernyataan iman yang hebat, yang dahsyat, bahwa kau akan bersukaria, beria-ria di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Tuhan Allah yang menyelamatkan engkau. Dialah Tuhan penolong kita, Dialah Tuhan kekuatan kita. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, karisma pembeli. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa mereka yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, penderitaan, sakit, penyakit, oleh darah Yesus Kristus menyembuhkan dan memulihkan. Berkati ibu bangun ya Tuhan, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Berkati orang tua dari Bapak Daud ya Tuhan, mamanya, sembuhkan, pulihkan, darah Yesus Kristus. Dan jemaat-jemaat-Mu yang lain mengalami kelemahan fisik, sakit, penyakit, Tuhan sembuhkan. Kebutuhan, keperluan juga Tuhan sediakan. Hikmat dan kekuatan yang baru Tuhan beri dalam nama Yesus. Iman dan pengharapan mereka tidak akan goyah. Mereka kuat, tabah, tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Orang benar hidup oleh percayanya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu, seluruhnya ya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Jodoh mereka, pasangan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka dipelihara oleh Tuhan. Kami doakan Indonesia, shalom buat Indonesia. Diberkatilah pemerintahan kami, diberkatilah presiden kami dan seluruh jajarannya, kabinet menteri ya Tuhan. Dan juga TNI Polri dan seluruh kepala-kepala daerah di Indonesia. Tuhan berkati setiap kota dalam nama Yesus Kristus. Penanganan COVID-19 Tuhan kami doakan, tolonglah Indonesia pulih, sembuh, menang atas COVID-19. Pertolongan Tuhan segera atas Indonesia dan dunia ini akan sembuh dan pulih. Terima kasih Bapak, berkati gereja-gereja GSJ seluruh Indonesia, CWS seluruh Indonesia beserta dengan gembala-gembala dan hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya, yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.